Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab, renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-32. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Yakub bersandar kepada Tuhan di dalam perjalanannya pulang karena dia takut kepada saudaranya Esau. Dan bagaimana dia nantinya juga kita akan melihat bahwa dia sedang bergulat dengan seseorang. Nanti kita akan melihat siapakah orang tersebut dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Sebelumnya, mari kita bernyanyi pujian dari 147 dari KPPK, Beritahu Yesus. Susah menerpa beritahu Yesus, karena Ia dapat menolongku waktu sengsara. Beritahu Yesus, aku anaknya yang menjaga. Beritahu Yesus, ku tak dapat tanggung sendiri. Beritahu Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Cobaan datang, ku perlu Yesus. Ia memikul bebanku. Ia yang peduli mengasihiku. Ku mau berserah pada Yesus. Beritahu Yesus, ku tak dapat tanggung sendiri. Beritahu Yesus, hanyalah Yesus penolongku. Ya, hanyalah Tuhan Yesus penolong kita. Di sini Yakub akan menunjukkan imannya kepada Tuhan dengan berdoa kepada Dia di dalam masa-masa sulitnya ini. Mari kita membuka Alkitab kita, Kejadian pasalnya yang ke-32. Kita akan membacakannya bersama-sama dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Ayatnya yang pertama. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Nah, apa yang terjadi di sini? Yakub melanjutkan perjalanannya setelah dia memiliki percakapan dengan Laban, dan kemudian mereka sudah berbuat perjanjian, yaitu di pasal 31. Sekarang sudah di pasal 32. Setelah semuanya itu, maka Yakub melanjutkan perjalanannya. Dan apa yang dia lihat di dalam perjalanannya ini? Dia bertemu dengan para malaikat kembali. Nah, ini adalah suatu hal di mana Tuhan menunjukkan kembali kepada Yakub bahwa Dia ada menyertai Yakub, yaitu dengan mengirimkan malaikat-malaikatnya beserta dengan Yakub. Di dalam perjalanannya ini, Tuhan sendirilah yang akan membuat perjalanannya ini berhasil. Tandanya adalah lihat, para malaikat diutus oleh Tuhan untuk menjaga dia. Dan di sini juga bisa menjadi ingatan bagi Yakub ketika dia baru pertama kali pergi dari rumah ayahnya. Dia mengingat bagaimana pada saat itu Tuhan membuat dia melihat para malaikat yang turun dari langit ke bumi dan dari bumi naik ke sorga. Dan dia melihat semuanya itu, dan kali ini Tuhan kembali menunjukkan kepada dia para malaikat-malaikat ini untuk mengingatkan kepada dia juga. Bukan hanya dalam perjalanannya ini Tuhan menyertai dia, tetapi Tuhan juga telah menyertai dia dari perjalanannya awal, yaitu ketika dia berangkat dari rumah ayahnya sampai saat ini. Tuhan masih setia di dalam menyertai dia. Saudara-saudara, kesetiaan Tuhan itu tidak bisa dibatasi atau digagalkan oleh apapun. Begitu setianya Tuhan. Bahkan terhadap kita anak-anaknya. Dia juga selalu menjaga kita. Dia selalu mengirimkan para malaikatnya untuk senantiasa menolong kita dalam keadaan-keadaan di mana kita begitu sangat membutuhkan pertolongannya. Saat ini di ayat kedua dikatakan, ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Mahanaim bisa berarti bala tentara, bisa juga berarti dua kumpulan orang.
Jadi dia melihat kumpulan dirinya bersama keluarganya, ternaknya, dan semua pekerjanya. Dan dia juga melihat kumpulan malaikat yang bersama-sama berjalan. Dan di sini juga bisa dikatakan bahwa ini adalah bala tentara Allah. Kenapa dia mengatakan bala tentara Allah? Karena malaikat dapat dikatakan seperti pasukannya Allah yang bekerja bagi Tuhan. Ini adalah sebuah penglihatan yang sangat khusus bagi Yakub untuk menenangkan dia, untuk membuat dia tidak khawatir. Nah, bagi kita anak-anak Tuhan, Tuhan juga selalu membuat kita tidak khawatir, tidak takut. Tapi dengan belajar firman Tuhan. Oleh karena itu, kita selalu belajar firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, bukan hanya para malaikat kita lihat, bahkan Tuhan sendiri bekerja untuk menolong umatnya. Dan dia senantiasa berjanji kepada kita bahwa dia akan menyertai kita senantiasa dalam keadaan apapun. Baik dalam keadaan baik, apalagi dalam keadaan susah. Dia selalu ada untuk menjaga, peduli, dan memelihara kita beserta dengan kita dalam melalui segala sesuatunya. Itu adalah sebuah penghiburan yang paling besar di dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia gampang sekali untuk lupa. Bahkan lupa bahwa Tuhan berada di sisi kita. Cara salah satunya mengingatnya adalah dengan belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, sehingga kita senantiasa sadar Tuhan beserta dengan kita. Ayat 3. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Daerah Edom adalah daerah di sebelah timur daripada Laut Mati. Dan di sini dia mengutus orang dulu untuk pergi bertemu dengan Esau. Dan ini adalah sebuah dilema juga di dalam dirinya. Karena ketika dia pergi karena takut akan Esau. Dia pergi karena dia menghindari Esau sehingga Esau tidak membunuh dia. Makanya dia pergi ke Haran, ke Padan Aram. Namun sekarang dia harus kembali ke Padan Aram dan dia sadar betul bahwa Esau belum meninggal dunia. Bisa jadi ini adalah kesempatan bagi Esau untuk membunuh dia. Oleh karena itu, dia mengirimkan utusan kepada Esau. Apa yang dia katakan? Ayat keempat. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu. Dari perkataan Yakub ini kita bisa melihat sekarang perubahan drastis yang dimiliki oleh Yakub. Awalnya dulu bagaimana dia menipu kakaknya untuk mendapatkan hak kesulungannya. Dia kelihatan sebagai orang yang sangat arogan, orang yang sangat percaya diri, orang yang begitu pintar dan licik tentunya. Tapi di sini kita melihat seorang yang berbeda, yaitu dia yang begitu merendahkan diri dan memohon belas kasihan. Ini kerendahan hati hanya dimiliki oleh orang-orang yang telah bertobat. Menyadari bahwa dia bukan siapa-siapa. Menyadari bahwa dia tidak mampu akan apapun. Menyadari bahwa segala sesuatu yang dia miliki pun bukan miliknya dia. Sehingga saat ini ketika dia mau bertemu dengan Esau, dia telah menjadi seorang yang begitu berubah. Sehingga dia datang dan berkata, aku ini hambamu. Kerendahan hati. Kerendahan hati adalah salah satu karakter yang harus dimiliki anak-anak Tuhan. Apakah kita merendahkan hati kita atau kita di hadapan orang begitu terlihat sombong dan angkuh. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan kita harus terlihat begitu rendah hati. Kita lihat ayatnya ke-6. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Suatu kabar yang bagi Yakub sangat mengerikan. Karena dia pergi mengutus orang ini supaya Esau memberitahukan dia bahwa dia sudah memaafkan, dia mengasihi mereka. Dia tidak peduli lagi dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Tetapi kabar yang dia dengar adalah bahwa Esau sedang dalam perjalanan menuju ke arah dia, dan bersama dia diiringi 400 orang. Untuk apa orang sebanyak itu? Kalau tidak ingin memerangi dia. Jadi Yakub sangat takut. Nah, saat ini wajar bagi Yakub untuk takut karena dia tidak tahu apa yang ada di dalam hati Esau. Dia tidak tahu apa tujuannya Esau. Wajar bagi dia untuk takut. Bagi kita mungkin yang telah membaca firman Tuhan ini, kita berkata, kenapa harus takut?
Tetapi Yakub sendiri tidak mengetahui apa yang terjadi. Sehingga di ayat 7 dikatakan, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Nah, apa yang dia lakukan? Dia mengatur strategi. Bagaimana caranya supaya kalau misalnya Esau pun mau menyerang dia, anak-anaknya, istrinya masih bisa diselamatkan. Oke. Sebagai seorang kepala rumah tangga, Yakub melakukan bagiannya. Bagiannya yang bisa dia lakukan untuk menjaga keluarganya. Sebagai kepala rumah tangga, kita, laki-laki, harus bisa untuk berpikir, untuk bekerja dengan sangat keras, bagaimana untuk menyelamatkan keluarga kita. Jangan kita tinggalkan keluarga kita. Ayat 8, sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terlupa. Jadi itu rencana dia, itu strategi dia. Nah, saudara-saudara, dia tidak berhenti kepada strateginya. Kembali kita melihat di sini Yakub yang berbeda. Kalau dulu dia tidak peduli dengan rencana Tuhan, dia tidak peduli bahkan dengan Tuhan. Dia melakukan apa saja yang dia mau. Dia mau Rahel, dia mau Rahel. Dia bekerja 7 tahun, dia bekerja 7 tahun. Setelah dia mendapatkan Lea, dia masih mau Rahel, dia terus mengejar Rahel. Tidak peduli dengan apapun. Tetapi sekarang kita melihat Yakub yang berbeda, di mana dia datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan dari doanya ini kita akan belajar beberapa hal tentang doa. Apa doa yang sesuai dengan firman Tuhan? Apa doa yang baik di mata Tuhan? Kita melihat di sini contoh doa yang benar yang diberikan oleh Yakub. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku. Hal pertama di dalam doanya, Yakub menunjukkan bahwa dia mengenal Allah. Yang kepada siapa dia berdoa? Dia mengenal dia sebagai Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya dia sendiri, karena Allah ini berfirman kepada dia. Saudara-saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus tahu kepada siapa kita berdoa. Tuhan yang mana yang kepadanya kita berdoa? Apakah dia Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, yaitu Tuhan Yesus sendiri? Dan bukan hanya Allahnya mereka, apakah dia Allah kita sendiri? Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita sendiri. Jadi kita harus betul-betul tahu. Dan kepada dia lah kita berdoa, karena dia adalah Allah yang benar dan yang hidup. Dan yang kedua yang diberikan contoh oleh Yakub di sini tentang bagaimana kita harusnya berdoa, yaitu dia berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Dia menekankan di sini katanya, yang telah berfirman kepadaku. Dan firman-Nya adalah, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Apa yang mau dia doakan? Pertama, dia harus yakin bahwa ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dia berkata, dasarnya adalah engkau yang berfirman kepadaku. Engkau yang berfirman kepadaku untuk kembali ke rumah ayahku. Dan sekarang aku dalam perjalanan menuju rumah ayahku, tetapi aku menghadapi masalah seperti ini, yaitu aku harus menghadapi Esau. Oleh karena itu, di ayat ketiga, hal yang ketiga, yaitu di ayat yang ke-10, dikatakan di sini, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. 2 pasukan maksudnya, tadi kan dia sudah membagi antara pasukan yang satu dengan pasukan yang lain yang ada di belakang. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh Yakub? Hal ketiga di dalam doa adalah jangan berdoa dengan tinggi hati, berpikir bahwa Tuhan harus menjawab doamu. Berdoa dengan kerendahan hati, menyadari ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Segala berkat Tuhan, pertolongan Tuhan hingga saat ini adalah semuanya berkat, semua anugerah daripada Dia. Kita tidak pernah layak untuk menerimanya. Dan kalaupun Tuhan masih mau menganugerahi kita sesuatu di masa yang akan datang, itu pun karena anugerah daripadanya, bukan karena kelayakan kita. Oleh karena itu, ketika kita datang kepada Tuhan, kita bukan mengklaim, tidak ada yang kita klaim. Kita datang di hadapannya dengan kerendahan hati. Di sini Yakub sudah tahu betul bahwa Tuhan pasti akan menolong dia.
Dia juga tahu bahwa ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi dia datang kepada Tuhan bukan mengklaim bahwa Tuhan, engkau harus melakukan ini. Tetapi dia datang dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak layak untuk menerima ini. Dan apa yang akan aku terima berikutnya pun tidak layak untuk aku terima. Semata-mata oleh karena anugerah-Mu. Dan yang keempat yang dia lakukan, ketika dia berdoa, apa yang dia lakukan di ayat 11, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Jujur dan tidak berbelit-belit. Itu yang dia lakukan. Apa yang aku inginkan? Yang aku inginkan adalah keselamatan. Keselamatan bagi keluargaku, keselamatan bagi semuanya termasuk diriku. Itu yang dia inginkan dan dia sampaikan kepada Tuhan. Dan dasarnya tadi sesuai dengan firman Tuhan, karena Tuhan sendiri yang berfirman kepadanya. Makanya di ayatnya yang ke-12 dia berkata, bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Dia berpegang kepada janji dan firman Tuhan. Tuhan sendiri yang berfirman kepada dia. Dia masih di padang Aram ketika Tuhan yang memutuskan kepada dia, engkau harus kembali ke rumah ayahmu. Dan dia telah berjanji bahwa keturunannya akan menjadi seperti pasir di laut. Maka saat ini keturunan yang dimiliki adalah ke-11 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, istri-istrinya. Itulah yang dia miliki. Dan kalau Tuhan memang memegang janjinya dan dia akan melaksanakan janjinya, tentu Tuhan akan membuat mereka selamat. Mereka tidak akan mati di tangan Esau. Berpegang kepada janjinya Tuhan, demikianlah dia berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus memiliki hal-hal yang dimiliki oleh Yakub ini ketika kita berdoa. Yaitu pertama, tahu siapa Allah yang kepadanya kita berdoa. Yang kedua, sesuai dengan firman Tuhan. Ketiga, menyadari ketidaklayakan kita, datang kepadanya dengan kerendahan hati. Yang keempat, jujur dan tidak berbelit-belit, to the point. Tuhan tahu segalanya. Tidak perlu mengucapkan kata-kata yang berbelit-belit. Tuhan tahu, sebutkan saja. Ayat 5, berpegang pada janji dan firman. Itulah yang kita harus lakukan, 5 hal di dalam doa kita. Kita melihat sini contoh yang baik yang diberikan oleh Yakub bagi kita. Ayat 13, lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Dia memikirkan strateginya, dia bekerja, dan dia berdoa. Tipikal yang harus kita miliki, karakter yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bekerja, kita mengatur strategi, kita berdoa. Penting sekali bagi kita untuk berdoa, karena Tuhanlah yang membuat segala sesuatu yang kita rencanakan berhasil, kalau itu sesuai dengan kehendaknya. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah Tuhanmu dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim pada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Berdoa dan bekerja. Bukan hanya berdoa saja, berdoa Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, tapi tidak melakukan apa-apa. Di sini Yakub telah berdoa kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan pasti akan menolong dia. Di saat yang sama dia melakukan bagiannya.
Dari bagian dia di sini, jelas kita melihat dia memberikan persembahan-persembahan yang jumlahnya berbeda dan jenisnya berbeda. Dan berbaris, paling depan contohnya unta, baru domba, baru kambing, begitu seterusnya. Dalam urutan sehingga ketika Esau datang atau bertemu dengan mereka, berpapasan dengan mereka, dia mau meluluhkan hati Esau dengan seluruh persembahan ini. Jadi ketika mereka bertemu dengan Esau, mereka harus mengatakan semuanya adalah milik hambamu Yakub yang dia mau persembahkan kepadamu. Ini strategi yang dia mau lakukan dan dia mau buat untuk meluluhkan hati Esau. Setidaknya dia berpikir, kalau misalnya Esau melihat segala persembahan ini dan kerendahan hatinya hatinya Yakub, Esau bisa memaafkan dia. Dan kita akan melihat hasil dari semuanya ini. Hasil dari doanya dan hasil dari kerjanya ini. Di pasalnya 33 besok. Saat ini kita dibawa kepada suatu hal yang terjadi begitu khususnya bagi Yakub. Kita melihat di ayat 22 sampai ayat 32. Ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ke-11 anaknya laki-laki. Oke, dan membawa mereka ke tempat penyeberangan di sungai Yabok. Sungai Yabok adalah sekitar daerah timur juga dari tanah Kanaan. Ayat 23. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Setelah dia menyeberangkan mereka, di malam hari dia bertemu dengan seseorang, dan di sini dikatakan bahwa dia bergulat dengan orang tersebut. Bergulat berarti dia bergulat dengan orang tersebut. Ayat 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Nanti kita akan melihat ternyata orang yang bergulat dengan Yakub di sini adalah Tuhan sendiri. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena dia adalah Tuhan yang selalu datang dalam rupa manusia. Dan di sini kita melihat Tuhan bergulat dengan Yakub. Dan Yakub dikatakan di sini seolah-olah menang, sehingga Tuhan di dalam pergulatan ini membuat Yakub terpelecok pangkal pahanya, terkilir pangkal pahanya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan kepada Yakub. Nah, mengapa Tuhan harus melakukan ini? Pertanyaannya, kenapa Tuhan harus bergulat dengan Yakub? Nah, pertama yang kita tahu di sini, Tuhan bergulat dengan Yakub dengan kekuatan yang tidak sepenuhnya tentunya. Kalau Tuhan menggunakan kekuatan yang sepenuhnya, Yakub pasti akan mati. Jelas sekali tidak ada kesempatan bagi Yakub untuk menang. Kedua, ini adalah ajaran Tuhan kepada kita. Bagaimana Tuhan juga melakukan sesuatu untuk menguji imannya kita. Sampai di mana kita bergulat dengan Allah. Bergulat dengan Allah berarti Tuhan akan memberikan ujian-ujian demi ujian bagi iman kita. Untuk melihat seberapa kuat, seberapa tangguh kita di dalam menghadapi setiap ujian. Dan apakah kita bisa menang atau tidak. Dan ini disimbolkan dengan bergulat. Bagi Yakub dilakukan secara fisik. Tetapi bagi kita jelas sekali dilakukan secara rohani. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan di sini bukan maksudnya Yakub akan terus bergulat dengan Allah secara fisik seperti ini, bukan. Ini adalah untuk mengingatkan Yakub juga bahwa hidupmu penuh dengan pergulatan dengan Allah. Dalam artian ujian-ujian yang akan diberikan Allah untuk menguji imanmu. Ada beda antara ujian dengan pencobaan. Ujian selalu diberikan oleh Tuhan untuk menguatkan iman kita, untuk menguji iman kita di hadapan Tuhan. Nah, pencobaan adalah sesuatu hal untuk kita melakukan dosa, dan itu bukan daripada Tuhan. Pencobaan datangnya daripada si iblis, di mana dia mencobai kita untuk melakukan dosa. Sedangkan ujian adalah ujian untuk menguji seberapa kuat iman kita, dan itu Tuhan sengaja lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kalau dikatakan hidup kita akan selalu bahagia, kalau dikatakan hidup kita selalu baik adanya, itu bohong. Karena Tuhan sendiri pun menginginkan ujian-ujian untuk datang di dalam kehidupan kita, untuk menguji iman kita dan juga untuk menguatkan iman kita. Kita lihat di sini, dia uji.
Dan ayat 26, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub menyadari siapa yang dia lawan, siapa yang bergulat dengan dia. Dan dia katakan, aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Saudara-saudara, di dalam pergulatan kita dengan Tuhan, di dalam ujian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, pertama, dia mau menguji iman kita tentunya. Seberapa kuat iman kita. Yang kedua adalah untuk menguatkan iman kita. Oleh karena itu Yakub menyadari hal ini dan dia berkata, aku tidak akan melepaskan engkau sampai aku memberkati engkau. Apakah kita begitu memiliki keinginan yang begitu besar seperti Yakub? Ingin sekali diberkati oleh Tuhan, mendapatkan berkatnya Tuhan. Berkatnya Tuhan di sini bukan secara jasmani, bukan hal-hal kekayaan, uang yang banyak, harta. Bukan itu yang diminta oleh Yakub. Berkat dalam hati Tuhan mau menjadikan dia anaknya, mau melakukan kehendaknya di dalam kehidupan Yakub. Itu yang dia inginkan. Dan itu yang harus kita inginkan. Berkat yang lebih penting di dalam dunia ini adalah hidup kita dipakai oleh Tuhan. Hidup kita melakukan kehendak Tuhan. Tujuan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita tercapai. Tuhan menolong kita di dalam mencapai itu. Itu adalah berkat Tuhan yang paling besar. Dan Yakub di sini meminta berkat tersebut. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Pertama kalinya Israel muncul, dan Israel artinya pangeran Allah. Bagi Yakub, kehendak Tuhan dalam hidupnya adalah dia menjadi Israel dan keturunannya akan disebut bangsa Israel. Jadi kalau dikatakan siapa Yakub? Yakub adalah Israel. Siapa Israel? Israel adalah Yakub. Dan keturunan Yakub adalah sebuah bangsa yang bernama Israel. Itu kehendak Tuhan di dalam hidup. Dan dia begitu menginginkan hal itu. Dia mau itu betul-betul terwujud. Ayat 30. Yakub menamai tempat itu. Ayat 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel. Peniel artinya wajah Allah. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Untuk mengingatkan, ketika engkau bergumul di dalam ujian yang Allah berikan, mungkin engkau akan menang, tapi itu tidak mudah untuk dimenangkan. Ujian-ujian dalam hidup kita itu adalah pemberian Tuhan untuk menguji iman kita dan menguatkan iman kita di saat yang sama. Dan itu memerlukan tenaga yang ekstra, bahkan pengorbanan. Bagi Yakub kali ini, pangkal pahanya terkilat. Dan itu dijadikan sebagai simbol bagi orang-orang Israel. Mereka tidak memakannya untuk mengingat bagaimana Tuhan telah memberkati Yakub, dan bagaimana mereka sebagai bangsa Israel adalah umat pilihan Allah yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa yang kita lihat di sini? Yang paling penting yang kita bisa lihat adalah bagaimana kesetiaannya Tuhan kepada Yakub. Melihat apa yang terjadi sebelum kehidupan Yakub yang begitu berantakan, Tuhan masih menolong dan menyertai dia, membawa dia pelan-pelan, hari demi hari, momen demi momen, kesempatan demi kesempatan, membawa dia kembali kepada Tuhan. Dan setelah dia kembali kepada Tuhan, kita melihat perubahan di dalam hidupnya. Kita, anak-anak Tuhan, Tuhan juga begitu setia kepada kita. Dia mati di atas kayu salib, menghapuskan segala dosa kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih musuhnya Allah. Dia mati di atas kayu salib untuk kita. Dan hari demi hari kita melihat, selama masih ada kesempatan hidup dalam dunia ini, Tuhan selalu memberitahukan kepada kita melalui bagaimana dia menolong kita, bagaimana dia berkuasa di dalam kehidupan kita, melalui berkat-berkatnya.
melalui firman-Nya, dia ingatkan kepada kita bahwa dia ada dan tetap setia di dalam menolong kita. Apa respon kita? Kalau Yakub, dia sudah mengambil respon yang sangat baik, yaitu dia berubah, dia bertobat, dia percaya sekarang kepada Tuhan. Apakah kita sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan? Dan setelah kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, apa yang kita lakukan? Dia akan menunjukkan imannya, yaitu dengan berdoa kepada Tuhan. Dan di dalam ujian yang dia hadapi, dia mau Tuhan memberkati dia. Dia mau menang. Dia mau menunjukkan betapa besar imannya. Dan dia mau diberkati. Apakah kita ada berdoa dan senantiasa bersandar kepada Tuhan? Dan apakah doa kita doa yang sesuai dengan firman? Itulah yang menjadi renungan kita hari ini. Baiklah, mulai hari ini kehidupan kita boleh berubah menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya sesuai dengan kehendaknya, dan berdoa kepadanya, bersandar kepadanya, dan senantiasa merindukan berkatnya, itu berkat daripadanya, yaitu kehidupan yang melaksanakan, menggenapi segala kehendak dan keinginan Tuhan. Jadi segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.